sore. Sampai jumpa. Melihat kenyataan bahwa mereka pernah berjuang untuk bangsa Indonesia. Perjuangan para pahlawan dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Upaya keras mereka sayangnya tidak berbanding lurus dengan nasib saat ini. Dulu, mereka berjuang membela tanah air. Saatnya kita beri penghormatan untuk mereka. Berdonasi melalui kado untuk pahlawan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Hari kelima kebakaran TPA Sarimukti tak kunjung padam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Bandung Barat untuk segera tetapkan status siaga bencana. Luas area TPA yang terbakar mencapai 10 hektar. Berdasarkan data hasil survei Litbang Kompas, 18,1% responden memastikan akan memilih baca pres yang di-endorse Presiden Jokowi. Angka ini meningkat sejak Juni 2022. Dua hari berturut-turut Megawati Soekarno Putri tampak bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hari ini, keduanya hadiri peresmian patung Bung Karno di Yogyakarta. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas dan Rahmat Ibrahim. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan rekan saya, silakan Ibrahim. Terima kasih Cynthia. Sudah 2 sopir terjepit setelah 2 truk yang mereka kendarai bertabrakan di Kulon Progo, Yogyakarta. Evakuasi kedua sopir yang terjepit badan kendaraan berlangsung dramatis. Tugas Basarnas dan PMI membutuhkan waktu 1,5 jam untuk mengeluarkan mereka dari kendaraan yang ringsek. Kedua truk bertabrakan di Jalan Jetis Sogan, Kabupaten Kulon Progo, setelah salah satu truk gagal menyalip. Selain kedua sopir terluka parah, 2 kernet juga luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Informasi berikutnya, saudara, kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti belum dapat dipadamkan hingga Rabu siang. Luas lahan yang terbakar mencapai 10 hektar. Dari visual udara yang kami dapatkan dari akun Instagram bandung.banget, terlihat titik api masih menyala di beberapa titik, saudara, pada Rabu pagi. Titik api tak hanya terlihat pada zona 4 tempat pembuangan akhir Sarimukti, tetapi meluas hingga di zona 3 dan zona 2. Total luas lahan yang terbakar di TPA Sarimukti, Bandung Barat mencapai 10 hektar.
Hari kelima, tim pemadam kebakaran masih belum dapat memadamkan api di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Tim pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena banyak titik api baru bermunculan. Puluhan damkar dari sejumlah lokasi di Jawa Barat diturunkan untuk membantu memadamkan api. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Bandung Barat untuk segera tetapkan status siaga bencana. Hal ini harus dilakukan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dapat turun tangan mengatasi hal ini. Walau TPA Sarimukti masih harus ditutup sementara akibat kebakaran belum dapat dipadamkan, namun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan proses pembuangan sampah di Bandung Raya tak terkendala. Sementara sejumlah sekolah yang berada dekat tempat pembuangan akhir sementara Sarimukti terpaksa harus menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring karena asap kebakaran yang tebal masih menyelimuti sekolah mereka. Asap dari kebakaran TPA Sarimukti bahkan juga sudah berdampak ke warga yang tinggal di lokasi sekitar tempat pembuangan sampah. Bapak rasakan apa sih selama jadi batuknya parah tuh? Itu jadi lebih parah, Pak. Ya. Hari kelima, api di tempat pembuangan akhir Sarimukti di kawasan Kabupaten Bandung Barat belum juga padam. Asap putih tebal masih menyelimuti kawasan tempat pembuangan akhir sampah di Sarimukti. Sejumlah orang mulai mengeluhkan dampak asap yang mereka rasakan mengganggu kesehatan. Sekitar jam berapa? Dari pagi sampai malam. Terus Tete menghirup itu Iya. apa yang dirasakan? Sakit sakit. dada. Dada. Udah lama batuk. Tapi kalau pakai asap dari kebakaran itu udah 2 hari ini, ya, Pak? 2 hari, 3 hari ya nih. Dari hari Sabtu. Dari hari Sabtu. Itu memang sangat berdampak ke Bapak gitu. Iya, dekatnya paling dekat aja. Akibat dari kebakaran ini, pemerintah Jawa Barat pun menutup sementara operasional dari tempat pembuangan akhir Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Penutupan tempat pembuangan sampah ini untuk memastikan jika titik api di wilayah ini sudah sepenuhnya padam. Sudah membuat surat dari Pak Sekda gitu ya, dari sekretaris daerah untuk memberikan edaran sepertinya pemberitahuan dalam kondisi yang sangat darurat ini mungkin Sarimukti tidak bisa beroperasional secara normal. Ini kan tinggi ya, dia kurang lebih 50 meter. Kalau kebakar atasnya bukan berarti api itu tidak ada di dalam gitu loh. Nah setelah ini kehangus gitu ya, di dalam masih ada dia. Nah itu yang masih terus sampai sekarang dari mulai hari Minggu. Jadi Sabtu, Minggu dipadamkan, padam, keluar lagi Senin gitu ya. Sampai dengan hari ini gitu. Dan ini meluas ternyata. Kebakaran di tempat pembuangan akhir Sarimukti ini terjadi pada hari Sabtu yang lalu. Diduga kebakaran dipicu karena adanya api dari puntung rokok yang terkena sampah kering. Jika tak kunjung padam, kebakaran di TPA Sarimukti dikhawatirkan bisa memicu penumpukan sampah di kota Bandung karena operasional TPA Sarimukti ditutup sementara. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kondisi TPA Sarimukti sore hari ini? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ahmad Fadilah langsung dari TPA Sarimukti, Bandung Barat. Selamat petang, Fadil. Sudah hari kelima namun belum bisa dipadamkan. Apa yang menjadi kendala di sana, Fadil? Ya, Ibrahim dan saudara, memang hingga saat ini proses penanganan kebakaran di TPA Sarimukti Cipatat Kabupaten Bandung Barat masih terus dilakukan secara maksimal oleh petugas yang melakukan pemadaman ini. Dikarenakan banyaknya kendala saat melakukan pemadam, sehingga kebakaran di TPA Sarimukti ini terus meluas, yang awalnya tadi hanya di zona 4, hingga Rabu sore ini sudah memasuki ke zona 2, zona 3, dan zona 1. Kondisi ini membuat bahwa penanganan di kebakaran TPA Sarimukti ini membutuhkan waktu yang lebih cukup lama, dikarenakan dengan keterbatasan alat dan kesulitan petugas untuk mencapai
titik awal api untuk dilakukan pemadaman. Ibrahim, terkait dengan kondisi penanganan kebakaran di TPA Sarimukti ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menginstruksikan kepada Bupati Bandung Barat Hengki Gunawan untuk segera menetapkan status darurat bencana kebakaran di TPA Sarimukti ini. Dan kemudian Ridwan Kamil juga meminta kepada Hengki untuk berkoordinasi langsung kepada BNPB untuk penanganan kebakaran di TPA Sarimukti ini. Ibrahim. Fadil, sudah meluas hingga zona 1, sebetulnya seberapa jauh dari permukiman warga TPA Sarimukti ini dan seperti apa upaya agar tidak semakin luas lagi, Fadil, yang terbakarnya? Ya, Ibrahim, memang kalau meluasnya kebakaran di TPA Sarimukti memang sudah mencapai titik zona 1, artinya sudah semakin dekat seluruh area TPA Sarimukti yang terdampak kebakaran ini. Tapi kalau saya pantau secara langsung keberadaan antara lokasi TPA Sarimukti dan perumahan warga memang cukup jauh, tidak berdekat, tetapi warga yang berada di sekitaran TPA Sarimukti ini merasakan dampaknya dari asap tebal yang mulai memasuki ke permukaan warga, sehingga banyak warga yang sudah mengalami sesak napas dan batuk. Selain itu, Ibrahim, dengan adanya kejadian kebakaran di TPA Sarimukti, otomatis operasional pembuangan sampah di TPA Sarimukti ini ditutup hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan kondisi darurat ini, pemerintah daerah maupun kota sebagai penyumbang sampah di TPA Sarimukti untuk bisa menghimbau warganya untuk bisa mengatur penggunaan sampah agar tidak terjadi penumpukan di TPS yang ada di pemerintah daerah maupun kota yang menjadi penyumbang sampah di TPS Sarimukti ini. Ibrahim. Fadil, apakah ada pendataan bagi warga yang mulai terdampak ISPA di sana? Seperti apa pelayanannya? Ya, memang sampai saat ini belum ada warga yang langsung datang mengunjungi atau mendatangi klinik atau puskesmas yang mengalami gejala ISPA atau akibat dari asap kebakaran di Sarimukti. Tetapi warga lebih memilih untuk tetap di rumah, dan ketika ingin melakukan aktivitas keluar rumah menggunakan masker agar tidak terlalu terdampak dari asap tebal akibat kebakaran di TPA Sarimukti ini. Ibrahim. Terima kasih Ahmad Fadila untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, pasca kecelakaan 8 pemotor dengan truk pada Selasa kemarin, hari ini sejumlah pemotor masih saja nekat melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dua hari berturut-turut, Megawati Soekarno Putri tampak bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hari ini, keduanya hadiri peresmian patung Bung Karno di Yogyakarta. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Dan kemanisan mantap. Diberikan bola ke depan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan.
kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Mini Oreo, cemil terus. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin B. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL. Bahkan DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak hitam baru. Saudara, pasca kecelakaan 8 pemotor dengan truk Selasa kemarin, hari ini sejumlah pemotor masih saja nekat melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ya, saudara, inilah pemotor yang masih nekat berkendara melawan arah di sekitar lokasi kecelakaan. Terlihat pemotor ini melintas melawan arah dari Depok menuju Jakarta. Sejumlah pemotor juga melintas di atas trotoar. Warga sekitar menyebut pemotor melawan arah karena akses putar balik yang terlalu jauh. Namun aksi nekat pemotor lawan arah ini terhenti, saudara, setelah sejumlah polisi berjaga di lokasi. Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan Kompol Bayu Marviando menyebut hari ini sudah ada 20 kendaraan yang ditilang elektronik akibat lawan arah di lokasi ini. Nilangan elektronik mobile dilakukan bagi kendaraan yang melanggar aturan termasuk lawan arah. Di pagi pun kita sudah melakukan penindakan dengan menggunakan etlem mobile, dan mulai besok pun baik itu pagi hari dan sore hari khususnya di jam-jam sibuk, mobil etlem mobile akan beroperasional di sepanjang jalur ini. Jadi harapannya sudah tidak ada lagi warga yang melawan ataupun melanggar rambu lalu lintas. Melalui keterangan tertulisnya, Direktur Utama Jasara Harja menuliskan kecelakaan yang melibatkan 7 pemotor yang melawan arah di Lenteng Agung tak layak dapat santunan. Hal ini merujuk pada aturan undang-undang yang menyebut bagi pengendara yang mengalami kecelakaan dan merupakan penyebab terjadinya tabrakan, maka Jasara Harja tidak menjamin. Nanti yang kayak Lenteng Agung biasa orang lawan arah.
Inilah visual sesaat setelah peristiwa kecelakaan terjadi melibatkan 8 pemotor dan truk di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kami harus menyamarkan visual ini karena mengandung unsur ketidaknyamanan. Kecelakaan terjadi akibat pemotor nekat melawan arah. Dalam video amatir terlihat sejumlah korban mengalami luka-luka. Dari keterangan, sopir truk ini kaget dengan kendaraan yang menyalip kencang. Sopir yang menghindar justru menabrak 8 pengendara motor yang melawan arah. Berdasarkan dari keterangan supir BAP awal interview bahwa dia kaget karena ada kendaraan yang cukup kencang lari di sampingnya, jadi dia melihat ke sebelah kanan, tiba-tiba dia melihat di depannya ada motor yang melawan arus, jadi dia kaget, akhirnya tertabraklah dari beberapa kendaraan roda 2 tersebut. Praktisi keamanan berkendara Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana menyebut, tindakan tersebut jadi kebiasaan buruk pengendara untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanan tanpa memperhatikan keselamatan. Ya, ini habit jelek yang terbangun di masyarakat ya ketika kita melanggar. Jadi ada satu pembiaran, artinya mereka dibiarkan melakukan pelanggaran-pelanggaran sampai adanya sebuah kecelakaan yang membuat si pelanggar ini kadang jerah, kadang juga enggak. Mereka melakukan pelanggaran ini ada 3 alasan. Yang pertama biasanya cari yang simple, kemudian cari mudah atau cepatnya. Yang terakhir ingin irit bahan bakar. 5 pemotor luka-luka, 2 diantaranya luka berat. Sementara pengemudi truk masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Usai kecelakaan, masih terlihat pemotor yang nekat melaju melawan arah. Sebagian telah ditindak polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap bagaimana penanganan polisi pasca kecelakaan pemotor lawan arah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Masih banyakkah di sana pemotor yang lawan arah, Putu, dan bagaimana tindakan dari polisi yang berjaga? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kurang lebih kami, jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan sudah ada di lokasi sekitar hampir 2 jam atau 1,5 jam, dan kami pantau selama kurun waktu tersebut di jam padat karena ini sudah merupakan waktu pulang kerja, sehingga arah dari Jakarta menuju ke Depok ini juga mulai padat. Begitu kami pantau selama 1,5 sampai dengan 2 jam ini memang sudah ada kurang lebih 7 sampai dengan 8 kendaraan roda 2 yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni melawan arah. Tetapi memang selama kami menunggu di titik ini kami tidak melihat ada pihak kepolisian yang berjaga ataupun mobil etle atau etle mobile yang berputar dan juga melewati area ini. Karena kalau kita mengutip bagaimana pernyataan dari Kompol Bayu Marviando, yakni Kasat Lantas Polres Metro Jaksel, tadi pagi ini sempat memberikan keterangan bahwa mobil e-tilang ataupun tilang elektronik ini akan berputar di area Lenteng Agung, baik yang mengarah ke area Depok ataupun juga yang mengarah ke area Jakarta di jam-jam padat pagi hari pada saat berangkat bekerja dari pukul 6.30 sampai dengan nanti sesuai dengan diskresi dari pihak kepolisian. Kemudian di sore hari ini dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi biasanya sebelum nanti akan diberikan alat tilang portable, mobil tilang atau etle mobile ini akan kemudian berputar di area Lenteng Agung baik yang mengarah ke Depok ataupun juga mengarah ke Jakarta. Masih ada pelanggaran yang terjadi, padahal kemarin baru saja terjadi kecelakaan di mana satu truk ini menabrak 7 kendaraan roda 2 karena melawan arus. Lebih lengkapnya terkait dengan bagaimana proses pidana, berikut pernyataan dari pihak kepolisian Ibrahim dan juga saudara, yakni Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. Katakan dikatakan beberapa orang yang katakan itu tahu berapa salah, tapi mereka memaksakan diri karena merasa puterannya katakan terlalu jauh, dia buru-buru, terus dia ingin cepat sampai. Nah, ini kan namanya istilahnya perilakunya dia yang membahayakan dirinya sendiri. Bisa jadi tersangkanya si korban ini, karena dia punya yang menyebabkan. Seharusnya kan tidak di situ jalurnya dia. Jadi
Ya inilah makanya saya yang luka kok jadi korban. Ya itulah sepertilah kejadian yang bisa. Kenapa? Penyebabnya dia sendiri. Ya saudara, jadi jalur sebelah kiri atau sisi sebelah kiri ini memang biasanya juga digunakan untuk Transjakarta ataupun juga kendaraan-kendaraan lain yang akan mengangkut penumpang dengan kecepatan yang juga cukup rendah. Sehingga ketika masyarakat yang kemudian melakukan pelanggaran lawan arus ini tentu juga mengurangi ataupun mengganggu jalannya hak-hak dari pengendara yang lain. Salah satunya adalah pengguna kendaraan umum, yakni Transjakarta ataupun juga angkutan umum seperti angkot. Dan tadi juga disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa 7 kendaraan roda 2 yang mengalami luka-luka karena tertabrak truk ini belum tentu menjadi korban karena bisa jadi mereka dikenakan pasal 310 atau 310 begitu terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka ataupun juga meninggal dunia. Pidananya tidak main-main, Ibrahim dan juga saudara, 6 tahun penjara dan bisa kena denda maksimal 12 juta rupiah. Jadi selain pihak kepolisian, masyarakat juga harus sadar diri bahwa aturan lalu lintas harus dijaga untuk keselamatan bersama. Ibrahim. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Informasi berikutnya, saudara, usai memborong pesawat tempur Dassault Rafale dan Mirage bekas Qatar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kini memborong 24 unit pesawat F-15IX. Anggota Komisi Pertahanan DPR menyebut pengadaan pesawat tempur perlu menimbang kemampuan ekonomi negara dan kesiapan operasional. Inilah pesawat tempur F-15EX yang diborong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk perkuat TNI Angkatan Udara. Di kantor Boeing di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat, Prabowo menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman pengadaan 24 unit pesawat tempur F-15EX baru. F-15EX adalah varian terbaru keluarga pesawat tempur multiperan F-15. F-15EX diklaim memiliki sejumlah keunggulan dibanding pesawat tempur lain. Antara lain, muatan lebih banyak, integrasi berbagai jenis senjata, konektivitas dengan sistem tempur lain, dan struktur kuat yang diklaim perpanjang umur layanan. Keluarga F-15 pun digunakan oleh 7 negara dunia, termasuk negeri jiran Singapura. Menanggapi rencana Prabowo yang akan memborong 2 lusin F-15EX, anggota Komisi Pertahanan DPR Davi Laksono menyatakan, pengadaan pesawat tempur harus melalui pertimbangan yang matang, baik dari aspek keberlanjutan operasional maupun kemampuan ekonomi negara. Tapi harus juga dilihat dari kemampuan ekonomi, harus juga dilihat dari kemampuan kesiapan pilot tempur kita dan juga ground support untuk mengoperasionalkan pesawat tempur tersebut. Ada banyak yang harus dipertimbangkan untuk pengadaan pesawat tempur itu, seperti jenis tipe pesawat, supportingnya, operasionalnya seperti apa, kemampuan pilot kita. Nah, hal inilah yang harus menjadi pertimbangan untuk meneruskan atau mengganti tipe pesawat yang kita miliki. Sebelum mengumumkan MOU pembelian 24 unit F-15EX, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah memesan sejumlah pesawat tempur lain, yakni 42 unit Rafale, 24 diantaranya sudah aktif kontraknya, dan 12 unit Mirage bekas Qatar. Upaya memboyong pesawat-pesawat ini untuk meregenerasi pesawat tempur lama TNI AU maupun mengejar pemenuhan kekuatan pokok minimum. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Gibran tak mempermasalahkan adanya kesalahan dirinya sempat tak diundang acara PDIP. DPD PDIP Jateng kini mengundang Gibran untuk hadir acara apel siaga pemenangan. Berdasar data hasil survei Litbang Kompas, 18,1% responden memastikan akan memilih baca pres yang di-endorse Presiden Jokowi. Angka ini meningkat sejak Juni 2022. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Mie oven, dilihat lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kekayaan dan keindahan alam perlu diselaraskan dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, bersatu dalam keberagaman budaya yang hidup berdampingan. Jakarta, Indonesia siap menyambut KTT ASEAN 2023. Bersama kita tunjukkan bahwa Asian Matters, epicentrum of growth. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri didampingi bakal Capres Ganjar Pranowo menghadiri peresmian patung Bung Karno di Umah Petruk, Yogyakarta. Mega dan Ganjar tiba di Umah Petruk pada Rabu siang, saudara. Selain meresmikan patung Bung Karno,
Mega dan Ganjar juga sebelumnya diajak berkeliling Umah Petruk untuk melihat foto-foto Bung Karno. Ayah saya itu bukan hanya politisi, beliau ya seniman. Jadi waktu dari kecil, kalau tadi lihat ada foto saya itu sudah diajari. Jadi kalau umpamanya lihat tarian, saya mau tidak mau pasti goyang. Karena apa? Kami anaknya Bung Karno itu berdelapan. Jadi kami itu semua umur 5 tahun mulai diajari menari. Dan serata berikutnya, saudara, pengurus DPD PD Perjuangan Jawa Tengah mengantarkan undangan untuk Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini, saudara, dilakukan pasca adanya kesalahan yang menyebabkan Gibran tidak diundang dalam pertemuan kepala daerah se-Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Gibran pun menerimanya dan mereka sempat berbincang sebentar di kantor Wali Kota. Monggo. Ya, sesuai perintah Pak Ketua DPD, hari ini saya berhasil sesuai janji mengantarkan undangan untuk tanggal 25 untuk Mas Gibran. Dan ya karena kemarin sempat undangannya ada kekeliruan, saya datang sendiri untuk menyampaikan supaya perminta maaf untuk Pak Pali. Mudah-mudahan acara juga berjalan. Ini apa? Juga minta maaf. Gibran sendiri tak mempermasalahkan adanya kesalahan beberapa waktu lalu yang menyebabkan dirinya tak hadir di acara PDIP. Gibran bilang yang penting saat ini dirinya sudah menerima undangan untuk agenda di Semarang Jumat esok. Acara Jumat esok adalah apel kesiapan pemenangan PD Perjuangan Jawa Tengah. Rencananya Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani akan memimpin apel tersebut. Jika menyampaikan permintaan maaf Ketua DPD. Nggak usah dibahas Pak, santai saja. Itu tadi dibahas Pak Sekretaris DPD. Ya lah, nggak usah dibahas. Yang dibahas supaya apa? Yang penting kan udah ada tanggal 25 besok. Saudara, di acara PSI, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkelakar mempertanyakan sanksi PDIP terkait dukungan Budiman Sujatmiko ke Prabowo Subianto. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir Budiman lagi asyik dengan pacar barunya. Polemik dukungan politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko kepada bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto terus bergulir. Semula berembus kabar PDI Perjuangan akan menyampaikan sanksi soal tindakan indisipliner Budiman Sujatmiko pada pekan ini. Namun hingga kini Budiman belum tampak dipanggil DPP PDIP. Begitu juga soal rencana pemecatan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga pernah dipanggil DPP PDIP buntut bertemu dengan Prabowo Subianto bersama relawan Jokowi sempat bertanya langsung ke Budiman soal kabar pemecatan dirinya di PDI Perjuangan. Karena nyebut partai kami tadi, PD Perjuangan. Oh, nggak jadi dipecat ya, Mas? Budiman mengaku siap menerima sanksi apapun dari PDI Perjuangan. Namun, ia belum akan berlabuh ke partai lain jika dipecat PDIP. Budiman juga membantah isu jika ia membelot mendukung Prabowo karena adanya permintaan jatah menteri yang sempat dilontarkan salah satu kader PDI Perjuangan. Saya mungkin akan mempertimbangkan jomblo dulu. Ya ibaratnya orang baru kehilangan pasangan hidup, ya harus melewati masa berkabung yang lama. Pasti kan berkabung dong. Oh nggak ada, saya nggak pernah bicara soal itu ya Mas. Nggak ada pembicaraan soal menteri, tidak ada pembicaraan soal posisi apapun ya. Jadi memang kemarin itu ya seperti sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa saya pengennya PD Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, PKB jadi satu kekuatan-kekuatan yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Gitu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto enggan berkomentar banyak soal manuver politik Budiman Sujatmiko.
Hasto menyebut saat ini Budiman tengah asik dengan pacar barunya. Nanti 3 bulan lagi akan kelihatan gimana pacar barunya itu. Yang memberikan tanggapan ke Pak Budiman sudah cukup banyak. Bahkan saya bertanya, kemarin kami ngadakan pelatihan buat anak-anak milenial. Saya bertanya, menurut kalian gimana Pak Budiman? Mereka menjawab, udah Pak Sekjen. Udah Pak Budiman ini kan seperti punya pacar baru. Jadi biar asik dengan pacarnya. 3 bulan nanti akan ketahuan bagaimana pacar barunya. Nah itu dari generasi milenial ketika saya bertanya tentang Pak Budiman Sujatmiko. Ya, jadi udah, yang penting kami bergerak ke bawah. Karena dengan kejadian itu ternyata elektoral Pak Ganjar, wah ribon. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan menyatakan dukungan Budiman pada Prabowo Subianto berujung pada 2 opsi, mundur atau dipecat. Surat dari PDI Perjuangan tengah dipersiapkan Kepala Sekretariat Partai untuk dikirimkan langsung kepada Budiman Sujatmiko. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, wacana untuk memasangkan Ganjar Anies pada Pilpres mendatang mendapat tanggapan P3 yang merupakan partai pendukung Ganjar Pranowo. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Terkait wacana duet Ganjar dan Anies, Ketua Umum P3 Mardiono mengatakan pihaknya masih memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Mardiono memastikan pihaknya terus berkomunikasi dengan PDIP dan akan memutuskan secara bersama sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo pada tahap final nanti. Sekarang belum ada pembicaraan, tapi kemudian wacana-wacana ini muncul dari pikiran-pikiran apakah itu para tokoh, para ahli. Biasa saja, memang kan saat ini memang sedang berada dalam tahun politik, maka melahirkan sebuah keputusan yaitu memperjuangkan atau mencalonkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Sampai sekarang itu belum ada pembahasan yang mengerucut pada keputusan. Ya, mungkin ini akan butuh waktu khusus, apakah lebih cepat atau mungkin agak lama, ya. Tetapi kemudian wacana lain itu belum pernah ada pembahasan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkap keinginan menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Said bilang Anies punya sejumlah faktor yang membuatnya layak dipasangkan dengan Ganjar, meski putusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mimpi saja. Mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong. Tidak perlu lagi lah ada istilah oh Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi itu. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari menyebutkan wacana duet Ganjar Anies menunjukkan peta politik masih dinamis. Menurutnya hingga kini pihaknya masih membuka komunikasi antar parpol, termasuk dengan PDI Perjuangan. Hingga nanti kita akan terus kawal pada saat pendaftaran pencalonan bulan Oktober nanti. Insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar ya, sepanjang kita terus bersama-sama antara Nasdem, Demokrat dan PKS, dan barangkali saja dinamika terjadi kemudian bisa bertambah partai lain, tidak tertutup kemungkinan. Berbeda dengan Nasdem, 2 partai di kubu Koalisi Perubahan yakni Demokrat dan PKS sudah memberi sinyal menolak wacana itu. Di sisi lain, Partai Persatuan Pembangunan menilai saat ini kandidat bacawa pres terkuat untuk Ganjar masih kader mereka, yakni Sandiaga Uno. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hasil survei SMRC, elektabilitas Ganjar Pranowo menguat, sedangkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung melemah. Meskipun elektabilitas Prabowo Subianto cenderung melemah, namun Ganjar dan Prabowo bersaing sangat ketat. Hasil survei menunjukkan Ganjar mendapat dukungan 35,9%, seimbang dengan Prabowo, yakni mendapat dukungan sebesar 33,6%. Sementara Anies mendapat 20,4%. Survei dilakukan dari pada bulan Juli hingga 11 Agustus 2023 dengan sampel 3.710 orang. Ganjar mendapat 35,9%, ya. Kemudian Prabowo Subianto 33,6%, Anies 20,4%, dan yang belum tahu ada 10,1%. Lagi-lagi Mas Aidiman, ini juga selisihnya sangat ketat antara Ganjar dan Prabowo.
selisihnya hanya 2,3%. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyebut ada perbedaan pendapat di kalangan Dewan Pimpinan Wilayah PSI soal arah dukungan terhadap Baca Pres di pemilu 2024. Menurut Grace, suara DPW terbagi pada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kita mau bikin TikTok sama-sama ya, boleh nggak? Bikin TikTok sama-sama ya, Bro Tum. Itu dulu ya. Kita tunjuk Jokowisme di layar di depan saya. Sama-sama semuanya 10 detik aja nggak apa-apa, 10 detik. Selain perbedaan pendapat dalam musyawarah DPW juga meminta DPP PSI untuk memilih Baca Pres yang berkomitmen melanjutkan visi misi pembangunan Presiden Joko Widodo. Karena adanya perbedaan pendapat ini, akhirnya DPW akan mengembalikan keputusan akhir soal arah dukungan ke Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Maka kami menegaskan kembali bahwa kriteria utama dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden adalah figur yang benar-benar bisa melanjutkan semua yang sudah dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Kami menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai dukungan kepada calon presiden 2024 dikembalikan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat PSI. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak tahu dan tidak ambil pusing soal pembatalan dukungan PSI ke Ganjar Pranowo. Gibran adalah kader PD Perjuangan yang diundang dalam Kopdar Nasional PSI di tenis indoor Senayan pada Selasa malam. Ya tahu, tanya aja sama ketuanya ya. Nggak ada pembicaraan internal sama ya, urusan mereka. Saya kan bukan orang PSI, biar mereka yang bahas sendiri. Bocoran mana? Nggak tahu, santai aja. Ya, Saudara, Kompas Petang masih akan kembali bersama sorotan menarik lainnya. Ada rekan saya, Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, berdasarkan data hasil survei Litbang Kompas, 18,1% responden memastikan akan memilih Baca Pres yang di-endorse Presiden Jokowi. Angka ini meningkat sejak Juni 2022. Pembahasannya usai jeda di Kompas Petang. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. dan lebih enteng. Le Mineral. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan gawang. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi Luwak Hitam Baru. Kompas Petang kembali hadir bersama saya, Cynthia Rompas. Saudara, survei Litbang Kompas menunjukkan Presiden Joko Widodo punya pengaruh di Pilpres 2024. Dukungan Jokowi pada salah satu capres akan semakin memperketat persaingan di Pilpres 2024 mendatang. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Presiden Joko Widodo punya peran penting di pemilu 2024. Kehadiran Jokowi dalam persaingan politik berdampak pada elektabilitas masing-masing baca pres. Dari hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar 34,1%, elektabilitas Prabowo Subianto 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Litbang Kompas kemudian melakukan simulasi dukungan Jokowi pada salah satu capres dan mengukur pengaruhnya kedua capres lainnya. Jika Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, maka elektabilitas Ganjar naik tipis menjadi 34,9%. Dampaknya ke Prabowo, elektabilitas Prabowo turun ke angka 29,7%. Dan elektabilitas Anies juga turun menjadi 17,4%. 18 responden lainnya menjawab tidak tahu. Jika dukungan Jokowi diberikan ke Prabowo, maka elektabilitas Ganjar turun 4% menjadi 30,5%. Dan elektabilitas Prabowo naik signifikan menjadi 35,1%. Anies Baswedan menjadi 17,1%, sementara 17,3% lainnya menjawab tidak tahu. Simulasi berikutnya jika Jokowi mendukung Anies Baswedan, elektabilitas Ganjar menjadi 30,5%, elektabilitas Prabowo turun ke angka 29,9%. Sementara perubahan elektabilitas Anies Baswedan tidak signifikan menjadi 20,6%. Responden yang tidak tahu atau tidak menjawab cukup besar, 19%. Kuatnya pengaruh Jokowi ini seiring dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Berdasar hasil survei Litbang Kompas, ada 18,1% responden yang memastikan akan memilih baca pres yang didukung oleh Presiden Jokowi. Sebetulnya kepatuhan atau dalam tanda petik kesediaan responden untuk mengikuti rekomendasi dari seorang kepala negara itu maknanya apa sih? Okay. Sebetulnya kalau kita melihat pada pertanyaan-pertanyaan yang lain, jawaban-jawaban responden itu mengindikasikan satu, bahwa citra Presiden Jokowi itu dipandang baik sebagai personal. Oke. Yang kedua, ya ini yang kita tidak bisa ukur. Kecintaan publik terhadap Presiden Jokowi sebagai personal itu tinggi. Nah itu kita bisa lihat di dalam komentar-komentar di dalam media sosial. Jadi dua aspek itu yang tidak banyak kita tampilkan di sini, tetapi dia menjadi baseline, menjadi dasar. Berbagai kalkulasi dan simulasi dalam survei membuktikan bahwa faktor dukungan Jokowi meningkatkan persaingan politik antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di pemilu presiden 2024. Tim Liputan, Kompas TV.
Survei Litbang Kompas menunjukkan ada 18,1% responden yang akan memilih capres seperti yang disarankan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana capres akan memperebutkan suara pendukung Jokowi dan dengan elektabilitas seperti yang ada saat ini, seberapa besar suara pendukung Jokowi akan menentukan di Pilpres 2024 nanti. Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Sukur Nababan dan juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, sudah ada Mbak Rahayu Saraswati serta Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Mas Yunarto Wijaya. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke PDI Perjuangan nih, Pak Sukur. Kalau Anda melihat sejauh ini sudah ada survei Litbang Kompas bahwa menentukan, salah satu yang menentukan adalah pemilih yang mengikuti rekomendasi dari Presiden Jokowi. Bagaimana Anda melihat faktor ini? Tentu kan tidak perlu survei Litbang Kompas. Secara kasat mata kan hasil kinerja Pak Jokowi kan sangat memuaskan masyarakat dan dukungan masyarakat kan tentu saja sangat tinggi terhadap Pak Jokowi. Nah tentu untuk melanjutkan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, nah sangat penting sekali siapa yang didukung oleh Pak Jokowi. Dan PDI Perjuangan kan seperti yang selalu saya sampaikan di berbagai talkshow media seperti ini, kita lihat pada saat deklarasi Pak Ganjar kan ada Pak Jokowi. Nah terus kemudian beberapa hari ini kan Gibran, Bobi kan sudah membuat podcast untuk mengajak masyarakat mendukung Ganjar. Ya begitu. Tapi itu Gibran ya, bukan Pak Jokowi ya? Ya artinya kan tanpa instruksi dari bapak kan anak tidak mungkin melakukan atau berbeda ayah dengan anak kan. Nanti durhaka. Saya akan ke Gerindra. Mbak Saras, kita tahu bahwa Presiden Jokowi memang betul kader PDI Perjuangan. Tapi hingga saat ini Presiden Jokowi juga belum menyebutkan secara konkret akan merekomendasikan siapa. Kira-kira kalau dari Gerindra sendiri akan melakukan apa untuk merebut 18,1% ini? Ya tentunya ini apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Joko Widodo sebagai presiden yang berhasil gitu ya dari tingkat kepuasan masyarakat. Dan ini pun juga sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai capres maupun juga ketua umum kami dari Gerindra. Beliau sangat mendukung untuk meneruskan dan memperkuat program dari program-program yang sangat pro rakyat yang diusung dan dijalankan oleh Pak Joko Widodo. Dan itu selalu kami sampaikan, bahkan kemarin pun juga pada saat beliau menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Kebangsaan Indonesia tanggal 15 Agustus yang lalu, itu sangat rinci beliau menyampaikan. Jadi kepada semua yang ingin mengetahui apa saja yang akan dilakukan untuk menuju Indonesia Emas, itu semua sudah terpaparkan di acara tersebut, di orasi tersebut. Dan saya rasa semua masyarakat nanti juga bisa menilai tentunya bahwa ini sebuah keberhasilan sebenarnya dari Pak Jokowi. Ini apresiasi dari para capres. Saya rasa jika apa yang sudah dilakukan selama 2 periode ini akan diteruskan. Oke, saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, ini kan kalau dilihat dari Pak Ganjar, Pak Prabowo, dua-duanya mengklaim akan meneruskan program-program Presiden Jokowi. Tapi seberapa besar sih sebenarnya efek maupun rekomendasi Jokowi ini yang nantinya bisa diimplementasikan kepada dua capres ini? Iya, pertama cara membacanya jangan sampai salah ya, kepada audiens saya pikir gini, 18% akan mengikuti apa yang di-endorse oleh Pak Jokowi, bukan berarti ketika ada yang di-endorse akan dapat tambahan 18%. Enggak, 18% itu dari 100% pemilih menyatakan akan mengikuti endorsement dari Jokowi. Nah, problemnya dari 18% itu pun sebetulnya sudah sebagian besar itu memilihnya Ganjar dan Prabowo. Jadi sebetulnya sudah terbaca. Makanya tadi ketika dibuat simulasi, efeknya hanya 1-4% ya? Sampai 4% lah, seperti itu. Nah, yang memang harus dilihat kan adalah dua sosok yang memang mengklaim akan melanjutkan pembangunan Jokowi, ini kemudian bukan kebetulan ya, bisa terbaca punya korelasi linear mengalami kenaikan elektabilitas dalam beberapa, katakanlah dalam 6 bulan atau setahun terakhir.
berbanding terbalik dengan Mas Anies yang mengambil posisi antitesis dan perubahan cenderung agak turun. Ini memang linear dengan kenaikan dari kepuasan publik terhadap Pak Jokowi selama setahun terakhir ya. Sekarang bisa dikatakan 75 sampai 80%. Dan kalau tidak ada perubahan berarti artinya memang kalau ada 3 calon yang potensi masuk putaran kedua adalah 2 sosok yang dianggap mewakili keberlanjutan ini. Tinggalkan bagaimana kemudian kita secara kritis ingin melihat sebuah tontonan yang bermutu seperti ketika berbicara mengenai siapa yang paling pantas melanjutkan pembangunan Pak Jokowi tadi. Saya berharap kemudian tidak bertarung dalam level gimmick, misalnya adu banyak billboard, adu posting siapa yang lebih sering ketemu Pak Jokowi, karena tidak akan ada habisnya kalau kita kemudian masuk dalam wilayah itu siapa yang lebih sering bertemu dengan anaknya Pak Jokowi itu lebih kualitas lagi. Tadi kebetulan Sarah sudah memulai, Pak Prabowo dalam sebuah acara sudah mulai berbicara mengenai Indonesia Emas 2045. Mas Ganjar kemarin saya lihat dengan acara dengan Ibu Mega kalau tidak salah berbicara mengenai ekonomi juga. Oke, tapi maaf Mas Toto, kalau Anda melihat ini berarti faktor gimmick itu sudah tidak lagi menjadi penentu ya? Bukan masalah gimmick tidak menjadi penentu, pemilu kita menjadi tidak berkualitas. Oke. Buat apa kemudian kita artikan suksesi kepemimpinan itu diartikan dengan kedekatan pemimpin sebelumnya? Itu bagian dari otoritarianisme ketika kemudian pemilu berikutnya kita sepakati ditentukan oleh perasaan dari seorang presiden sebelumnya. Itu yang saya harapkan tidak terjadi. Tetapi bahwa memiliki efek sudah pasti. Kita harus mengakui tidak sepenuhnya masyarakat kita rasional. Ada pendekatan-pendekatan emosional yang juga kadang-kala lebih mengena ya dalam konteks elektoral. Nah, ini yang kita harus dorong kepada Pak Prabowo dan Mas Ganjar yang sering dipertandingkan dalam konteks gimmick saat ini. Mereka lah yang harus memulai untuk masuk dalam konteks ide gagasan tadi. Oke, adu gagasan. Saya akan ke Pak Sukur. Pak Sukur, ini kan memang tadi sudah saya tanyakan ke Mbak Saras bahwa memang betul Presiden Jokowi ini juga belum mengucapkan secara gamblang akan mendukung, merekomendasikan siapa. Ada tidak langkah-langkah tertentu dari PDI Perjuangan yang akan mulai dilakukan saat ini untuk mendapat poin besar agar rekomendasi terhadap Ganjar disampaikan secara mutlak oleh Jokowi? Ya sebenarnya sudah disampaikan ya pada saat pencalonan Pak Ganjar oleh Bu Mega, kan ada Pak Jokowi di sana. Kemarin pada saat kami juga di Istora Senayan konsolidasi, kan Pak Jokowi mengatakan saya percaya Ganjar. Saya pikir tidak perlu lagi diperdebatkan. Itu yang dikatakan oleh Mas Junarto tadi ya, gimmick-gimmick. Ini kan orang narik-narik padahal faktanya seperti itu. Terkait dengan meneruskan pembangunan Pak Jokowi. Kalau ini kita bedah dari awal jabatannya Pak Jokowi, kan PDI Perjuangan terlibat di dalam desain rencana pembangunan Pak Jokowi periode pertama dan periode kedua. Nah tentu saja di Ganjar kan itu akan terlibat. Nah artinya kan harus berkesinambungan semua. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita sepakat. Saya, Mbak Sarah, sama Mas Toto dan Kompas juga sepakat bahwa pengaruh dari Pak Jokowi, dukungan Pak Jokowi itu bisa memberikan 3-4% dampak kepada calon presiden yang didukung. Ya. Nah, kenapa? Karena Pak Jokowi memang bagus kinerjanya. Nah, persoalan yang paling penting adalah siapa yang didukung Pak Jokowi. Nah, sebenarnya kalau itu kita perdebatkan siapa yang didukung Pak Jokowi, kalau menurut saya tidak perlu lagi perdebatan. Apakah pada saat deklarasi Pak Prabowo, Pak Jokowi hadir? Apakah pada saat deklarasi Pak Ganjar, Pak Jokowi hadir? Kan tinggal itu head to head. Tadi Pak Junarto juga sudah mengatakan tidak bisa keseringan ketemu. Tentu saja kalau kita bicara intensitas bertemu kan pasti Pak Prabowo paling sering ketemu dengan Pak Jokowi karena menterinya, karena pembantunya. Pak Ganjar kan gubernur, jadi tidak bisa seperti itu head to head. Baik, langsung saya lempar ke Mbak Saras. Ini kan yang disebutkan Pak Sukur, kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apakah ini merupakan bagian dari manuver Gerindra untuk menggrab suara pemilih? Kalau bicara manuver itu dari dulu, ini selalu saya jelaskan ya. Ini apalagi kita bicara tentang Pak Prabowo. Beliau tuh bukan orang yang bisa disetir untuk membuat gimmick. Itu sangat tidak. Jadi, dan saya rasa semua yang sudah mengenal dan mengikuti beliau sejak awal beliau ada di politik juga sangat tahu itu. Jadi, ini tidak ada manuver-manuveran. Saya rasa ini hanya setiap kali beliau bertemu dengan Pak Jokowi pun juga
beliau menjelaskan itu untuk membicarakan tugas beliau sebagai Menhan. Bukan untuk membicarakan tentang kontestasi politik. Jadi ini. Tapi kan secara tidak langsung publik akan melihatnya ada bentuk kedekatan yang cukup konkret. Tapi ini kan kalau tadi kan pertanyaannya soal manuver, Mbak. Dan itu jelas kita sudah jelaskan. Saya sepakat dengan Mbak Sarah ini. Jadi sebenarnya kan masyarakat yang ini. Pak Prabowo kan tidak mengatakan berbicara tentang menilai. Ya, itu loh. Oke, baik. Masyarakat yang menilai, itu pula yang dilakukan Litbang Kompas yang memang pembiayaannya secara penuh dilakukan oleh Harian Kompas. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, kalau kita melihat hasil survei ya, secara logik memang ini adalah suara yang memang diberikan oleh publik. Mengapa ini muncul? Karena publik yang berbicara. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Sorry, tentang apa ini? Mengapa muncul nilai yang tergambar di survei 18,1%, publik menentukan bahwa siapapun yang nanti direkomendasi Jokowi akan dipilih saat Pilpres nanti? Iya, itu normal. Jadi pasti korelasi linear terjadi antara orang yang sudah akan pensiun, pemimpin yang akan pensiun, yang punya keinginan legasinya diteruskan. Kalau kepuasan publiknya tinggi, dia pasti akan punya potensi menjadi kingmaker. Itu tidak terjadi pada zaman PSBY, karena kepuasan publik dari Juli 2011 sampai Oktober 2014 itu tidak pernah di atas 60%. Pak Jokowi sekarang ada di angka katakanlah 75-80%. Nah, yang menarik seperti ini. Dalam konteks ini ada dilema. Pak Jokowi katakanlah percaya terhadap salah satu calon, tetapi ketika dia kemudian mengendorse dukungannya secara terang-terang pada salah satu calon, itu berpotensi membuat kepuasan publiknya menjadi turun. Kenapa? Karena dia hanya menjadi milik dari salah satu kubu. Yang namanya kepuasan publik itu atau approval rating itu adalah campuran di antara kepuasan yang sepenuhnya berdasarkan rational choice, yang kedua didasarkan juga bias partisan attitude. Ketika merasa satu kubu dengan Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi sekarang menjadi milik terutama partai-partai koalisi pendukungnya, termasuk pemilih Pak Prabowo dan pemilih Ganjar, ada sedikit juga pemilih Mas Anies, lalu kemudian Pak Jokowi mendukung hanya salah satu di antara mereka, itu berpotensi kemudian akan menurunkan kepuasan publiknya sendiri karena faktor bias partisan attitude. Ketika kepuasan publiknya turun karena faktor itu, kemampuan dia menjadi kingmaker juga menjadi turun. Jadi saya pikir formula saat ini sudah tepat. Di satu sisi dia fokus pada kerja meninggalkan legacy, di sisi lain gimmick-gimmick yang diberikan dalam konteks siapa yang direstui kan sudah cukup loh. Udahlah, kita harus sepakat. Ganjar oke, Pak Prabowo juga oke dalam konteks ini. Tinggal mereka berkontestasi menunjukkan siapa yang lebih mumpuni dan pantas. Bukan siapa yang paling disayang oleh Pak Jokowi. Yang pantas melanjutkan kinerja Jokowi. Karena memang korelasi kepuasan kinerja Pak Jokowi ini diekspresikan oleh publik dengan memilih siapapun rekomendasi Jokowi. Kita akan membahasnya kembali usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Naga Mori Grow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Baru Morinaga Mori Grow, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Mori Grow, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Mori Grow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now!
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Mini Oreo, cemil terus. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Survei Litbang Kompas menunjukkan ada 18,1% responden yang akan memilih capres seperti yang disarankan atau direkomendasikan oleh Presiden Jokowi. Kita masih akan membahasnya sore hari ini dan kembali saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, kalau dari perspektif Anda nih, dari 3 capres, siapa yang setidaknya paling berkomitmen untuk melanjutkan kinerja dan program-program Presiden Jokowi? Saya belum bisa menjawab karena belum ada presentasi program. Saya berharap Mas Ganjar, Pak Prabowo, termasuk Mas Anies mulai berbicara. IKN akan seperti apa? Hilirisasi akan seperti apa? Bicara lepas dari middle income trap seperti apa? Dari situ kita baru bisa lihat isinya. Yang sekarang kita lihat kan perdebatan mengenai apakah keberadaan latar belakang partainya Pak Jokowi atau kedekatan dengan capresnya yang lebih sering ketemu yang kemudian dianalisis. Billboardnya mana yang lebih menarik. Jadi dari situ kita belum bisa melihat komitmen. Semuanya saya harus katakan masih berupa gimmick. Dan ini masih jadi PR buat Pak Prabowo termasuk Mas Ganjar. Jangan-jangan ketika bicara program, jangan-jangan ya nanti Mas Anies ternyata nggak kalah gitu. Tapi cara slogannya perubahan, tapi ternyata isinya jangan-jangan melanjutkan. You don't know. We have to go into the details because the devil is in the details gitu. Pada akhirnya berarti maaf, menurut Anda sekedar klaim tidak bisa memastikan komitmen untuk melanjutkan program Jokowi ya? Yang paling penting buat Pak Jokowi kan tadi masalah legacy. Apa yang sudah dianggap sebagai sebuah fondasi ini bisa dilanjutkan karena ada 13 tahun golden age yang Pak Jokowi katakan tadi gitu. Sehingga harusnya itu dijawab oleh Prabowo dan Ganjar yang mengklaim keberlanjutan. Iya, saya sanggup melanjutkan, bahkan kalau perlu mengatakan saya bisa melakukan percepatan. Kalau perlu kemudian mengatakan ada diferensiasi juga, tapi untuk sebuah kebaikan, saya pikir Jokowi yang fokusnya adalah pada legacy akan ikut senang juga. Itu yang saya tunggu
Dan saya yakin masyarakat dalam konteks substansi mengenai membaca Indonesia ke depan semuanya sedang menunggu hal itu. Oke, saya akan ke Pak Sukur. Pak Sukur, kenapa tidak dimulai saat ini saja gitu loh? Kalau untuk Pak Ganjar mengadu gagasan dengan Pak Prabowo, mana yang lebih berkomitmen untuk melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Tapi kemarin justru PDIP mengkritik soal food estate nih. Iya, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa desain pemerintahan Pak Jokowi kan didesain oleh PDI Perjuangan mulai dari awal. Pemerintahan pertama, kedua. Nah tentu saja kan itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan kalau PDI Perjuangan diberikan oleh rakyat kepercayaan. Nah tentu saja melalui Ganjar Pranowo. Nah itu kan salah satu bukti sah yang tidak bisa kita pungkiri. Nah Pak Ganjar sendiri sering berbicara untuk melakukan percepatan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan gitu. Jadi ya artinya tidak semua hal tentu semua akan diadopsi, tetapi ada hal-hal yang sangat penting, pondasi dasar ya seperti yang saya sampaikan tadi, desain pemerintahan periode pertama, periode kedua kan terlibat semua PDI Perjuangan. Nah itu yang akan dipercepat oleh Pak Ganjar dan disempurnakan oleh Pak Ganjar di kemudian kalau rakyat memberikan kepada Pak Ganjar kepercayaan menjadi presiden berikutnya. Oke, kalau dari Gerindra sendiri bagaimana? Ada tidak kemungkinan untuk mulai melakukan adu gagasan, program-program baru, dan juga program-program untuk melanjutkan kinerja Jokowi? Karena kan kalau kita lihat dari survei dan juga dari pandangan publik bahwa sosok Jokowi ini mempengaruhi peluang perluasan elektabilitas juga. Sebenarnya sudah dari awal kita sudah memberikan gambaran gagasan-gagasan. Bahkan Pak Prabowo bukan sekali dua kali, beliau selalu menyampaikan pentingnya ketahanan pangan, pentingnya kedaulatan dalam hal energi, ketahanan energi kita, pentingnya untuk ketersediaan air bersih mengingat kita sudah masuk ke musim-musim El Nino untuk beberapa tahun ke depan ini, pengentasan kemiskinan, kesehatan, farmasi, pendidikan terutama di bidang STEAM, ya, sains, teknologi. Kita bicara industrialisasi, itu pun juga sudah beliau tekankan. Reformasi politik, hukum, birokrasi sudah juga. Transformasi keuangan negara pun juga sudah. Dalam hal pendidikan pun juga beliau sudah bicara tentang persoalan stunting. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah beliau sampaikan. Terutama ini juga mohon dengan sangat untuk semua bisa menonton orasi ilmiah yang beliau sampaikan, itu ada di YouTube ya. Jadi ini sudah sebenarnya kalau kita bicara tentang gagasan, ide, program-program yang original pun juga itu sudah ada, apa yang akan dilanjutkan pun juga sudah disampaikan, itu silahkan, itu semua sudah terpampang. Belum semuanya tentunya, ini masih dalam proses untuk kita terus bangun dan terus kita detailkan, tetapi apa yang menjadi skema awalnya itu sudah ada dan itu sudah bisa dipantau. Oke, jadi sebenarnya sudah dimulai dari saat ini ya. Saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, kalau dilihat dari kondisi saat ini kan memang derajat kepuasan publik seakan sama dengan publik nantinya akan menentukan pilihan politiknya di Pilpres 2024. Menurut Mas Toto sendiri, momen apa sih yang paling berpengaruh, yang paling krusial bagi pemilih untuk memastikan nanti? Ya, sebetulnya masa kampanye masih lama ya, masih 3 bulan pendaftaran. Tapi kita tahu juga 75 hari masa kampanye resmi itu tidak akan cukup menjangkau seluruh Indonesia jumlah pemilih yang sangat besar. Jadi ya sudahlah, kalau mau disebut kampanye colongan tidak apa, karena ada efek baiknya. Kita akan bisa mendapatkan efek pendidikan politik termasuk dari para capres. Dari sisi emosional tentu saja akan ada upaya dari masyarakat untuk menangkap siapa yang katakanlah punya chemistry sama atau kemiripan secara karakter leadership dengan Pak Jokowi. Dalam konteks ini para pemilih Jokowi ya. Tapi kan jangan sampai berhenti di situ yang tadi saya katakan. Kita tidak sedang mencari sahabatnya Jokowi. Kita tidak sedang mencari little Jokowi. Karena kalau itu yang terjadi, yang nanti akan kemudian didorong adalah keluarganya Jokowi. Itu yang nggak sehat dengan narasi-narasi yang ada belakangan. Mas Gibran dan lain-lain. Tetapi ketika kita berbicara mengenai kita ingin fondasi kepuasan kita terhadap Jokowi dilanjutkan, pada titik itu
publik harusnya makin ke depan akan kemudian mulai menggugat nih, temannya Jokowi, Anda ngerti apa tentang hilirisasi? Anda ngerti apa tentang keberanian dalam konteks melawan gugatan-gugatan asing dan lain-lain? Itu yang menurut saya sedang ditunggu, dan saya berharap itu tadi ya, selain kemudian pertarungan gagasan yang sifatnya searah sudah dimulai, orasi-orasi ilmiah, ada pertarungan yang mulai, teman-teman UI saya dengar sudah membuka forum, mengundang Pak Prabowo, Mas Anies dengan Mas Ganjar, hadirilah acara-acara seperti itu karena minimal kita sudah akan menaikkan level dari kualitas pemilu kita yang kemarin-kemarin juga memang masih seperti itu saja. Oke, baik, saya terakhir ke Pak Sukur. Baik, mohon maaf karena durasi juga yang membatasi. Terima kasih sekali lagi atas perspektifnya Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Sukur Nababan dan juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Mbak Rahayu Saraswati serta Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di Palembang. Diduga akibat korsleting listrik rumah warga terbakar. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Mini Oreo, cemil terus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, diduga akibat korsleting, sebuah rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Inilah visual yang memperlihatkan asap hitam pekat membumbung tinggi membakar satu rumah warga di Jalan Ahmad Yani, Palembang, Sumatera Selatan. Api dengan cepat merambat membakar habis seluruh rumah yang terbuat dari bangunan semi permanen. Warga yang panik langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sekilas info telah terjadi kebakaran. Mengetahui rumahnya ludes terbakar, pria ini langsung menangis histeris dan nyaris pingsan. Warga kemudian menenangkan pemilik rumah dan membawanya menjauh dari lokasi kebakaran. Seorang warga mengalami luka bakar saat hendak memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita tidak bisa masuk ke sini, jadi kita upayakan mobil pompa kita bawa ke sini, pompa apung dan pompa portable. Itu mobil kita nggak bisa masuk, akses nggak ada ke sini. Saudara, 8 penumpang terjebak saat sebuah kereta gantung yang membawa sejumlah anak hendak sekolah di Pakistan terputus. Selengkapnya usai jeda. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Aioli terus, gak nempel di gigi. Slay, olay. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Aioli terus, gak nempel di gigi. Slay, olay. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Roma
Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia. Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Selisih elektabilitas Ganjar dan Prabowo kian tipis. Ganjar kembali menyalip suara pemilih Prabowo, namun suara pemilih didominasi suara pemilih Jokowi. Ini terungkap dalam hasil survei Litbang Kompas terkini. Apa yang menjadikan suara pemilih Jokowi terbelah? Benarkah Ganjar dan Prabowo kini tengah berebut suara pemilih Jokowi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja. The Forum berebut suara pemilih Jokowi. Rabu 23 Agustus pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Selamat petang saudara, survei Litbang Kompas menemukan cawe-cawe atau ikut campur politik Jokowi menjadi faktor berpengaruh bagi elektabilitas bakal capres. Seberapa besar pengaruh Jokowi atau Jokowi Effect? Kami akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Hal lainnya juga pembahasan kami saudara, Mahkamah Konstitusi membolehkan kampanye di sekolah dan fasilitas pemerintah lainnya. Apa dampaknya? Kita akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Liviana Charlisa. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Saudara, Jakarta hari ini tercatat sebagai kota yang paling berpolusi kedua di dunia berdasarkan data IQR. Indeks polusi di Jakarta mencapai poin 155 atau kategori tidak sehat. Menurut situs IQR.com, polusi Jakarta terburuk kedua di dunia setelah Johannesburg, Afrika Selatan. Indeks pencemaran udara Jakarta mencapai angka 155 atau artinya sangat tidak sehat bagi manusia. Situs itu merekomendasikan warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas setelah Jakarta berturut-turut ada Dubai, Doha, dan Kuwait City. Saudara, tim penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup menindak pelaku polusi di Jakarta dan sekitarnya dan 4 orang yang dijadikan tersangka terkait penyebab polusi di wilayah Jabodetabek. Dalam konferensi pers, tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara menjelaskan 4 tersangka diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara di wilayah Tangerang, Banten. Keempatnya kini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Penetapan tersangka dilakukan dari hasil uji lab dan ditemukannya ada indikasi pidana terkait aktivitas perusahaan.
ada indikasi tindak pidana, maka kami laporkan. Setelah kami dapatkan data lab ya, maka kami baru bisa menyampaikan itu. Kan kami lakukan proses lebih lanjut. Ya, sekarang ini yang kami lakukan adalah kita menghentikan kegiatan ini. Ya, ini baru satu kita hentikan untuk stockpile. Ya, satu lagi untuk kegiatan perusahaan ya, yang memang dia ya membuang limbah-limbah termasuk berkaitan dengan limbah batubaranya, abunya di lokasi. Menurut kami ini harus kita hentikan. Dia tidak boleh lagi lakukan di sana. Karena kalau tidak kan juga berpotensi menyebabkan terbangnya abu-abu itu ke udara. Ini juga sama kan. Saudara, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan swasta ikut menerapkan kebijakan work from home untuk pegawainya. Hal ini untuk mengurangi kemacetan yang berdampak pada buruknya kualitas udara Jakarta. Heru Budi Hartono meminta masyarakat tidak menyalahkan pemerintah daerah soal masih macetnya Jakarta meski ASN telah menerapkan work from home. Menurut Heru, jumlah ASN di Jakarta hanya 25.000, sedangkan pergerakan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya mencapai 25 juta orang. Karena itu Heru menghimbau swasta menerapkan WFH untuk karyawan. Jangan salahin Pemda, tapi begini lah, maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25.000, pergerakan manusia di Jakarta itu kan 25 juta loh. Pergerakan manusia dari Jakarta itu 25 juta pergerakan. Sehingga harapan saya semua juga bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri. Saya himbau swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetap tumbuh, juga mengurangi polusi, mengurangi kemacetan. Saudara, kualitas udara DKI Jakarta yang buruk jadi perhatian publik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengungkapkan 10 pembangkit tenaga listrik uap bertenaga batu bara diduga berpotensi menyumbang polusi udara di Jakarta. 10 PLTU diantaranya PLTU Lestari Banten Energi, PLTU Suralaya, PLTU Merak Point Station, PLTU Lontar, PLTU Babelan, hingga PLTU Pelabuhan Ratu. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar polusi udara di ibu kota dengan penggunaan bahan bakar 44% di Jakarta. Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah menyiapkan langkah dari hulu ke hilir mengatasi dampak polusi udara. Melalui pesan tertulis pada Kompas TV, Menko Luhut mengatakan dari yang kami pelajari untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada 3 sektor, transportasi, industri, dan pembangkit listrik, serta lingkungan hidup. Dikutip dari akun Instagramnya, Luhut menyebut sebagai upaya pengendalian emisi, kami akan mewajibkan industri menggunakan scrubber dan mengurangi jumlah PLTU batubara. Presiden RI kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut sering batuk akibat polusi udara di Jakarta. Mega menyebut mempertanyakan kualitas udara di IKN kepada Presiden termasuk status lahan gambut di sana. Mbak, di Jakarta itu, makanya saya sampai suka batuk-batuk. Jadi alergi debu lah, alergi polusi itu kan, aduh. Sampai saya bilang sama Pak Jokowi, niku IKN niku seger apa ora? Ya, kalau beliau itu bahasa Jawa, ibu kok nanya, bahwa orang itu tanah gambut, aku bilang panas loh, jadi mesti tanami pohon yang banyak loh. Terus, oh ya sudah gitu, ya lupa gambut itu airnya asam, bukan basah, jadi sulit kalau untuk ditanami pohon. Saudara, pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah mengantarkan langsung undangan untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyebut undangan ini diantarkan langsung usai adanya kesalahan sehingga Gibran tak dapat undangan dalam pertemuan kepala daerah se-Jawa Tengah. Undangan diantar langsung Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Sumanto. Gibran menerimanya dan mereka sempat berdialog di kantor Wali Kota. Gibran mengaku tak mempermasalahkan tidak adanya undangan dari PDIP.
Ya, ini apakah memberikan masukan? Ya itu tadi dibahas Pak Sekretaris. Sempat membahas dari kemarin kenapa? Ya lah, nggak usah dibahas. Oh yang mau dibahas ya. Kayak apa sih? Yang penting kan udah ada tanggal 25 Agustus. Ya untuk mengantisipasi kejadian kemarin aja, santai aja. Saudara, cawe-cawe politik Presiden Jokowi turut mempengaruhi kontestasi Pilpres 2024. Survei Litbang Kompas terbaru menemukan Jokowi jadi faktor yang memoderasi pilihan pemilih, bahkan bakal capres rujukan. Jokowi efek atau faktor Jokowi menjadi hal yang memengaruhi persaingan antar kekuatan politik jelang pemilu 2024. Survei Litbang Kompas terbaru menemukan posisi politik Jokowi semakin menguat, efek dari kinerja yang diapresiasi oleh publik. Dalam temuan Litbang Kompas, tren kinerja pemerintah berbanding lurus dengan proporsi loyalitas memilih yang disarankan oleh Jokowi. Pada Januari 2023, kinerja pemerintah 69,3%, sementara loyalitas pemilih mengikuti yang disarankan Jokowi 15,2%. Angkanya semakin naik menjadi 18,1% pada Agustus 2023, seiring kepuasan kinerja pemerintah Jokowi yang berada di 74,3%. Semakin kuatnya daya tawar politik Presiden Jokowi juga tergambarkan dalam dukungan keberlanjutan program kerja. Hasil survei Litbang Kompas menemukan sosok calon presiden dalam pemilu kali ini akan mendapat insentif elektoral jika melanjutkan program kerja pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, disinsentif elektoral menjadi ancaman jika mereka menafikan capaian kinerja kabinet saat ini. Presiden Jokowi berkali-kali menyatakan secara terbuka ikut aktif memastikan kesinambungan program kerja pembangunannya. Ikut campur atau cawe-cawe politik diklaim Jokowi untuk kelancaran transisi kepemimpinan nasional. Cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar isi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Dalam survei Litbang Kompas terhadap bakal capres di bulan Agustus 2023, hasilnya masih fluktuatif. Tersisa 6 bulan untuk melihat potret elektabilitas bakal capres, termasuk pengaruh posisi bakal cawapres yang dipilih. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana cawe-cawe Jokowi berpengaruh terhadap elektabilitas bakal capres? Kita bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas, Yohan Wahyu, bergabung juga tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko. Selamat petang, Mas Yohan, selamat petang, Mas Joko. Selamat petang, Mbak Livi, selamat petang, Mas Yohan. Selamat petang, Mas. Saya ke Mas Yohan dulu ya. Mas Yohan, ini kalau kita bilang kinerja dan loyalitas pemilih terhadap calon yang didukung Jokowi, gambarannya seperti apa surveinya? Ya, survei kami memang ada variabel yang coba kita uji ya, sejauh mana efek Pak Jokowi itu terkait potensi elektoral capres di 2024 gitu ya. Ada 2 variabel yang kita uji. Yang pertama itu soal dukungan. Yang kedua itu dari sisi aspek keberlanjutan. Jadi yang pertama soal dukungan itu, jika 3 nama, kami mengacu ke 3 nama yang meraih elektabilitas tertinggi gitu ya. Jika 3 nama ini diusung atau didukung oleh Pak Jokowi, kita masing-masing tanyakan ke responden secara terpisah, apakah Anda memilih siapa dari 3 nama itu yang akan Anda pilih. Dari 3 nama itu, ketika masing-masing ditanyakan ketika akan didukung Pak Jokowi atau di endorse Pak Jokowi, itu masing-masing mengalami peningkatan gitu ya. Pak Ganjar mengalami peningkatan jika Pak Ganjar di endorse Pak Jokowi, Pak Prabowo juga mengalami peningkatan dari baseline 3 paslon yang kita head to head kan gitu. Demikian juga dengan Pak Anies mengalami peningkatan jika Pak Anies itu di endorse oleh Pak Jokowi. Jadi pertanyaan itu untuk menguji apakah
Pak Jokowi itu punya efek gitu ya ketika endorsement beliau itu ke salah satu capres. Dan dari 3 nama itu yang masing-masing mengalami peningkatan jika di-endorse Pak Jokowi, ini memberikan sinyal memang endorsement Pak Jokowi itu punya dampak gitu ya secara elektoral kepada 3 masing-masing capres. Sementara variabel kedua adalah soal keberlanjutan. Jadi kita tanyakan juga dengan desain pertanyaan yang sama, ketika Pak Ganjar mengusung keberlanjutan program Pak Jokowi, dari 3 nama ini siapa yang Anda pilih? Pak Ganjar mengalami penambahan elektoral. Hal yang sama juga kita tanyakan ke Pak Prabowo, jika Pak Prabowo melanjutkan program-program Pak Jokowi, dari 3 nama ini siapa yang dipilih? Dan juga termasuk ke Pak Anies gitu ya. Ini menandakan variabel keberlanjutan itu juga menjadi efek secara elektoral akan berdampak pada siapa saja yang membawa isu keberlanjutan ini, Rosi. Jadi memang 2 ini, keberlanjutan dan endorsement Pak Jokowi itu terbukti punya dampak dari survei kita ini. Baik, Mas Yohan, kalau itu yang kemudian jadi pertanyaan saya, kenapa kemudian endorsement Pak Jokowi, kemudian keberlanjutan program yang kemudian dilakukan Pak Jokowi begitu berpengaruh bagi kontestasi Pilpres mendatang? Kenapa kemudian tren-tren ini tidak terjadi di Pilpres-Pilpres sebelumnya ketika memang bukan incumbent yang berkontestasi? Yang pertama mungkin dari sisi rating approval publik ya terhadap kinerja pemerintah. Kalau kita bandingkan di 1 tahun terakhir, di masa-masa jelang akhir periode masa jabatan itu umumnya mengalami pelandaian gitu ya. Ini tidak terjadi di era 1 tahun terakhir inilah ya. Era Pak Jokowi justru mengalami peningkatan. Jadi survei kita kan rating approval dari survei kita yang sudah dipublish harian Kompas dan Kompas ID di Agustus ini adalah 74,3%. Dibandingkan bulan Mei mengalami peningkatan sekitar 4%. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu basis kenapa publik masih melihat dan berharap apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini juga akan mengalami dilanjutkan gitu ya oleh pemimpin penggantinya nanti. Karena itu kemudian ada satu pertanyaan juga bagi kita tanyakan juga di survei, apakah pilihan Pak Jokowi itu akan Anda ikuti gitu ya? Itu yang mau saya tanyakan. Mengalami peningkatan. Ya, ini mengalami peningkatan dari semula di bulan Juni 2022 14%, di Januari 2023 15%, di Agustus ini mengalami peningkatan 18,1% seiring dengan peningkatan rating approval kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sebetulnya sekarang gitu di Pilpres ini nggak cuma berburu suara masyarakat, tapi juga berburu suaranya Pak Jokowi begitu ya, untuk kemudian karena yang megang tiket seolah-olah jadi Pak Jokowi begitu ya? Iya, jadi meskipun bukan variabel utama ya, tapi tadi ya sekitar 18% responden itu lebih akan mengikuti apapun pilihan Pak Jokowi, itu menjadi sinyal bahwa ini tidak bisa diabaikan. Dukungan kemudian isu keberlanjutan ini juga akan membawa efek elektoral kepada capres yang akan didukung ataupun capres yang akan mengusung isu keberlanjutan kinerja kerja pemerintahan itu. Saya tanyakan ke Mas Joko. Mas Joko, ini bentuk nyata nggak dari cawe-cawe presiden atau seperti apa KSP ngelihatnya? Yang pertama tentu ini Mbak Livi, kami mengucapkan terima kasih kepada survei-survei yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga, khususnya Litbang Kompas, yang selalu konsisten untuk mengawal, memberikan pandangan objektif dan kritis, sehingga seluruh hasil-hasil survei itu selalu kami gunakan sebagai acuan dan referensi untuk kami memperbaiki kinerja terus-menerus, Mbak. Terutama di kantor staf presiden itu selalu menjadi acuan kami. Yang kedua tentu kita berterima kasih, Mbak, kepada masyarakat bahwa masyarakat hari ini memberikan tingkat kepuasan yang terus-menerus naik sejak Oktober 2022 yang waktu itu karena kenaikan BBM kepuasan turun, lalu dari Oktober sampai hari ini terus naik. Ini menandakan bahwa sebenarnya masyarakat itu betul-betul merasakan, Mbak, program-program yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi tanpa harus cawe-cawe sebenarnya, Mbak, seperti yang Mbak Livi tanyakan tadi, sebenarnya masyarakat itu sudah merasakan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, oleh pemerintahan ini dalam menjawab berbagai situasi yang ada, dalam mengambil peluang-peluang yang sudah tersedia
terutamanya dalam situasi global hari ini. Karena bagaimanapun juga Mbak, dalam pidato Presiden kemarin, pidato kenegaraan, bahwa Presiden dengan sangat tegas sekali Mbak menyatakan bahwa beliau tidak akan cawe-cawe, terutama dalam elektoral gitu. Tapi kalau dalam memastikan keberlanjutan program-program pembangunan, memastikan bahwa bagaimana Indonesia bisa mengambil peluang, tentu itu yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Karena bagaimanapun juga beliau adalah kepala negara, bagaimanapun juga tahun ini adalah tahun politik, stabilitas politik harus dijaga, dan itulah tugas dan tanggung jawab Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab nasional politik, stabilitas politik nasional. Itu. Mas Joko, tapi kalau terkait kesinambungan, apa saja prioritas dari program kerja yang Presiden harapkan dilanjutkan pemerintahan selanjutnya? Ya, kita mengacu Mbak, dari peluang yang ada kan, kita punya 2 peluang ini Mbak hari ini. Peluang bonus demografi dan juga peluang kepercayaan dunia internasional. Belum pernah kita bisa mendapatkan kepercayaan dua-duanya ini dalam waktu yang bersamaan. Maka ya kalau mengacu strategi yang disampaikan oleh Bapak Presiden ada 3 gitu. Yang pertama adalah bagaimana memperkuat sumber daya manusia Indonesia, kemudian yang kedua adalah konektivitas, pembangunan infrastruktur diteruskan, dan yang ketiga untuk menjawab bonus demografi, karena dengan bonus demografi ini kita akan punya banyak angkatan kerja, itu perlu penciptaan lapangan kerja semasif mungkin. Dan salah satu peluang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu adalah dengan hilirisasi hasil-hasil industri, hasil-hasil tambang, hasil-hasil pertanian dan kelautan, dan juga memperkuat industrialisasi. Itu memang disiapkan. Ada 3 strategi besar itu. Dan tentunya peluang kepercayaan dunia internasional ini harus betul-betul kita pakai Mbak dalam 1 tahun sisa masa pemerintahan ini. Kami di kantor staf Presiden juga atas arahan Bapak Kepala Staf Presidenan Pak Muldoko itu hasil ini itu jangan membuat kita menjadi jumawa, tetapi justru hasil yang disampaikan oleh teman-teman Kompas ini lebih memacu kita Mbak dalam 1 tahun terakhir ini untuk jangan kendor tapi gaspol gitu Mbak. Oke, baik, saya kembali ke Mas Yohan. Mas Yohan, ini kalau kita bicara soal faktor dukungan pengaruhnya terhadap elektoral, nanti itu akan seperti apa sih Mas? Seberapa besar sebetulnya kalau hitung-hitungannya Litbang Kompas? Ya, kalau lihat potensinya sekitar 18% ya akan diikuti para simpatisan loyal Pak Jokowi. Jadi sebenarnya ini akan tentu menjadi perhitungan ya bagi siapapun capres yang akan berharap mendapatkan insentif dengan dukungan Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat belakangan 3 bulan terakhir ini kan sebenarnya tidak saja Pak Prabowo ya yang kemudian dekat dengan Pak Jokowi juga kemudian mencoba dekat dengan Pak Ganjar, beberapa aktivitas momentum juga 2 sosok ini yang sebenarnya selama ini sejauh ini memberikan pertemuan-pertemuan atau aktivitas bersama dengan Pak Jokowi, sehingga kita lihat di hal itu justru lebih banyak diraih oleh Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Sementara Pak Anies relatif tidak begitu lonjakannya, pertambahan insentif elektoralnya tidak begitu setinggi Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Hal ini tidak lepas dari isu keberlanjutan tadi, variabel kedua. Kita tahu variabel kedua ini lebih melekat dan lebih dimainkan selama ini oleh Pak lebih kita lihat kenapa Pak Jokowi begitu, kalau tadi pertanyaan Livi dibandingkan era dulu tidak begitu masif, karena kalau kita lihat ya aktivitas politik Pak Jokowi memang lebih aktif ketika terkait isu-isu elektoral ya, dengan narasi akan cawe-cawe, misalnya menyebutkan pemimpin penggantinya nanti berambut putih di beberapa momentum itu menjadi narasi yang tidak bisa publik kemudian lepas, dan itu terkait kontestasi 2024 gitu ya. Hal ini mungkin berbeda di era masa akhir periode Pak SBY yang tidak begitu momentum-momentum seperti itu kan tidak begitu kuat gitu ya, yang kemudian dibaca oleh publik. Selain soal juga bagaimana relasi kekuatan media, sosial media tidak begitu sekencang saat ini ketika di era masa periode akhir masa Pak SBY. Jadi variabel momentum Pak Jokowi banyak
mengeluarkan statement yang tidak bisa dilepaskan terkait narasi elektoral, itu sedikit banyak memberikan penguatan bagaimana pengaruh Pak Jokowi itu kemudian terbaca dalam survei. Baik, saya terakhir ke Mas Joko. Mas Joko, ini kan sejumlah lembaga survei juga ikut mengamini bahwa sebetulnya Jokowi efek ini terhadap kontestasi Pilpres begitu besar. Ini nggak bisa juga dilepaskan dari tudingan cawe-cawe yang meskipun Pak Jokowi juga sudah menolak ini secara tegas begitu. Yang jadi pertanyaan gini, ini akankah kemudian akan diluruskan oleh istana kah lebih lanjut untuk kemudian menekankan bahwa betul nggak akan ada cawe-cawe yang dilakukan presiden? Artinya Pilpres ke depan betul-betul akan mencari the next Jokowi, bukan kemudian Pak Jokowi yang akan kira-kira menentukan siapa yang akan jadi penerusnya ke depan. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada pidato kenegaraan itu kan sangat clear sekali, Mbak, clear dan jelas bagaimana beliau, ya memang Bapak Presiden selama ini kan memiliki kedekatan dengan seluruh elemen. Semua selalu meminta arahan Bapak Presiden dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, tentu dalam setiap arahan-arahan itu ya Bapak Presiden memberikan masukan begitu apa saja yang harus dilakukan. Banyak sekali ormas-ormas datang, tetapi sekali lagi independensi itu dimiliki oleh masing-masing yang menerima masukan itu, karena bagaimanapun juga yang terakhir Mbak, bagaimanapun juga survei ini kan membuktikan, yang menarik dari Kompas, bahwa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi itu mampu menaikkan elektabilitas lintas ideologis, pengikut begitu Mbak, siapapun itu akan naik elektabilitasnya jika dia mendapat rekomendasi dan juga mengikuti program keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Joko, terima kasih juga Mas Yohan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda, Mahkamah Konstitusi mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintahan dan pendidikan. Pelaksanaannya akan seperti apa? Kita bahas usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc